Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Coba deh kita jujur pada diri sendiri. Kita semua pernah merasakan ini kan? Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, di tengah semua tuntutan dan ketidakpastian, kita tuh terus mencari sesuatu yang bisa dipegang, sebuah jangkar yang kokoh. Tapi pertanyaannya, kemana kita harus berlari untuk menemukannya? Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Kita ini kan hidup di zaman yang serba instan ya, di mana kita mendambakan fondasi yang kuat, tapi seringkali malah mencarinya di tempat yang salah. Kita mencari stabilitas di tengah dunia yang, ya ampun, terus-terusan berubah. Nah, yang luar biasa adalah, Injil hari ini ternyata menawarkan sebuah jawaban. Jawaban yang bukan cuma mendalam, tapi juga super relevan buat kita sekarang. Coba kita bayangin sejenak situasinya. Yesus berdiri di tengah keramaian, lalu berkata, "Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami mati untuk selama-lamanya." Hening sejenak. Ini bukan sekedar janji biasa. Ini adalah sebuah klaim yang luar biasa. Sebuah tawaran keabadian yang pastinya bikin kaget siapapun yang mendengarnya waktu itu. Dan ya bisa ditebak reaksi orang banyak seperti apa. Mereka marah, bingung. Mereka menganggap Yesus ini sombong, bahkan mungkin gak waras. Logika mereka sederhana aja. Tokoh-tokoh terbesar yang mereka hormati, Abraham, para nabi, semuanya kan sudah mati. Jadi siapa orang ini yang berani-beraninya bilang kalau firman-Nya bisa mengalahkan kematian? Nah, inilah pertanyaan tajam dari mereka. Sebuah tantangan yang lahir dari rasa nggak percaya. Pertanyaan ini nunjukin kalau mereka lagi mengukur Yesus pakai standar manusia, membandingkan dia dengan pahlawan-pahlawan dari masa lalu. Mereka benar-benar belum bisa melihat siapa dia sebenarnya. Dan disinilah momen puncaknya, jawaban Yesus yang mengubah segalanya. Coba dengarkan baik-baik. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Wow, ini bukan cuma klaim bahwa ia lebih tua dari Abraham loh. Bukan, ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah pernyataan identitas yang mengguncang seluruh fondasi pemahaman mereka tentang Tuhan. Jadi, apa sih sebenarnya makna di balik kalimat yang begitu kuat ini? Yuk, kita bedah lebih dalam. Karena ini jelas bukan kalimat biasa. Ini adalah sebuah wahyu ilahi yang tersembunyi tepat di depan mata mereka. Kunci untuk mengerti ini ada di frasa "aku ada". Atau dalam bahasa aslinya, ego eimi. Ini bukan kata-kata sembarangan. Ini adalah gema langsung dari kitab Keluaran loh, waktu Tuhan menyatakan namanya kepada Musa di semak belukar yang menyala. Aku adalah aku. Jadi dengan mengatakan ini, Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang kekal, yang tidak berubah, dan yang selalu setia. Terus apa hubungannya buat kita sekarang? Pernyataan ilahi dari ribuan tahun yang lalu ini sesungguhnya adalah jangkar yang kita cari-cari itu loh. Jangkar di tengah lautan ketidakpastian hidup kita. Ini adalah fondasi yang gak akan pernah goyah. Satu-satunya titik yang gak berubah di dunia yang terus berputar. Santo Agustinus menjelaskannya dengan sangat indah, dan kita bisa lihat perbandingannya di sini. Di satu sisi ada Abraham. Ia dilahirkan, lalu ia mati. Ia ada di dalam alur waktu manusia, seperti kita. Tapi, coba lihat sisi Kristus. Ia tidak dilahirkan dalam pengertian yang sama. Ia ada. Ia tidak mati, ia hidup. Ini adalah perbedaan yang fundamental banget antara keberadaan yang fana dan dia yang kekal. Jadi, poin pentingnya begini. Ketika Yesus minta kita untuk menuruti firman-Nya, itu bukan cuma soal mematuhi aturan, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah undangan untuk menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Dia yang ada, yang kekal, yang ada sebelum segalanya, dan akan tetap ada setelah segalanya berlalu. Nah, khususnya, di masa Prapaskah ini, kita diajak untuk menjawab panggilan itu dengan lebih serius. Terus, gimana caranya kita bisa menerjemahkan kebenaran yang agung ini ke dalam tindakan nyata sehari-hari? Gimana kita bisa kembali kepada sabdanya yang hidup? Ini ada beberapa langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, yuk kita berkomitmen baca kitab suci setiap hari, meskipun cuma beberapa ayat. Kedua, jangan cuma dibaca, tapi direnungkan dalam doa. Coba tanya, Tuhan, apa yang mau Engkau katakan padaku hari ini? Dan yang ketiga, biarkan firman itu jadi lentera yang menerangi jalan kita, baik di rumah, di tempat kerja, maupun dalam setiap keputusan yang kita ambil. Sebagai penutup, mari kita pegang teguh kebenaran ini. Yesus yang berkata, "Aku ada," adalah Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah. Di tengah dunia yang terus berubah, Dia adalah satu-satunya pegangan kita yang pasti.
Yuk kita pulang hari ini dengan satu tekad baru, menambatkan hidup kita pada firman-Nya. Karena dengan menuruti firman-Nya, disitulah kita menemukan hidup kita yang sejati. Amin. Saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.